Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dunia akuntansi pada channel Manisnya Ilmu Belajar Berbagai Hal. Sebelum lanjut, silahkan saudara-saudara klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar saudara-saudara tidak ketinggalan video-video pembelajaran akuntansi selanjutnya. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Untuk menyingkat waktu, baik kita langsung ke pembahasannya ya. Pada bagian video ini kita akan berbicara tentang neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, meliputi besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca bersumber pada kertas kerja, diambil dari kolom neraca untuk menyajikan harta dan utang. Sedangkan untuk besarnya modal, data diambil dari laporan perusahaan modal pada akhir periode akuntansi. Yang jelas neraca itu merupakan, kalau kita bahasakan secara bahasa, mananya ialah timbangan. Jadi neraca ini menuntut keseimbangan informasi keuangan ya, baik dari aktiva perusahaan dan utang ditambah modal. Sisi aktiva ya, jumlah nominal uangnya harus sama dengan utang ditambah modal. Itu dari neraca. Selanjutnya ada laporan arus kas, yang mana laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan jumlah kas yang diterima dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Jumlah kas yang diterima seperti pendapatan investasi pemilik, pendapatan usaha, pelunasan piutang dari pelanggan. Adapun jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan seperti pembayaran beban-beban, pembayaran utang, dan pengambilan pribadi. Jumlah arus kas bersih yang tercantum dalam laporan arus kas harus sama dengan jumlah kas yang tercantum dalam neraca atau balance sheet. Jelasnya harus sama, karena informasi keuangan dalam balance sheet atau neraca itu datanya diambil dari buku besar. Kalau kita berbicara kas, ya harus sama dengan yang ada di buku besar dan di balance sheet. Untuk lebih jelasnya, baik kita langsung saja ke TKP untuk membahas tuntas bagaimana menyusun neraca dan menyusun laporan arus kas. Di dalam unsur-unsur yang ada di dalam neraca itu ada aktiva. Ada aktiva lancar, aktiva tetap. Selanjutnya akan kita jumlahkan berapa jumlahnya. Di dalam unsur penyusunan neraca pada unsur kewajiban atau utang terdiri atas kewajiban lancar atau utang lancar, dan selanjutnya ada modal Mr. Wahyu. Sebagai catatan, modal Mr. Wahyu ini diambil dari data perubahan modal ya. Data laporan perubahan modal per 31 Juli 2020 yang itu sebesar 19.390.000. Dan informasi neraca ini kita ambil dari kertas kerja. Baik, kita lihat dulu seperti apa pelaporan neraca di kertas kerja. Mulai dari kas ya, 11.440.000, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, ya, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor sebagai aktiva tetap, akumulasi penyusunan peralatan kantor sebagai pengurangnya, dan untuk skema dari utang ditambah modal atau kewajiban ditambah modal, ada utang usaha, ya, pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta, dan ada modal Mr. Wahyu, tapi tidak diambil dari kertas kerja kalau modal ini, melainkan dari laporan perubahan modal.
Untuk aktiva lancar, komponen aktiva lancar terdiri atas ada kas, ada piutang usaha sebesar 3.650.000, ada perlengkapan kantor 500.000, ada sewa dibayar di muka sebesar 2.350.000, dan selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.100.000. Total atau jumlah aktiva lancar terhitung sebesar 19.040.000. Ini adalah total aktiva lancar ya. Total aktiva lancar sebesar 19.040.000. Selanjutnya ada peralatan kantor ya sebesar 2.350.000. Dan kemarin kita sudah mencatat ada namanya akumulasi penyusutan peralatan ya, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 100.000. Nah, 2.350.000 ya, akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai pengurang sebesar totalnya menjadi 2.150.000. Total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap 2.150.000 menjadi 21.190.000. Nah, ini adalah jumlah harta perusahaan. Jumlah harta perusahaan ini harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Kita cek. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, ya kita cek di kertas kerja. Ada utang usaha, utang usaha 800.000, pendapatan diterima di muka 1 juta. Utang usaha 800.000, pendapatan diterima di muka 1 juta. Jadi dijumlahkan menjadi 1.800.000. 1.800.000 ini ditambah dengan modal Mr. Wahyu yang informasi datanya itu diambil dari laporan perubahan modal sebesar 19.390.000. Jadi 1.800.000 ditambah 19.390.000 totalnya menjadi total kewajiban ditambah modal sebesar 21.190.000. Antara sisi aktiva, ya aktiva itu di debit, dan kewajiban atau utang tambah modal pada sisi kredit sebesar 21.950.000. Maka di sini sudah terjadi keseimbangan. Dengan kata lain, ya penyusunan neraca ini sudah benar berdasarkan standar yang berlaku pada akuntansi perusahaan jasa. Nah, inilah dia skema dari penyusunan neraca. Jadi apabila masih ada kebingungan di dalam penyusunannya, ya Anda bisa mengetiknya pada kolom komentar ya, pada situs YouTube channel kami ini. Baik, selanjutnya kita akan pembahasan kita untuk neraca sudah selesai. Selanjutnya kita berbicara tentang arus kas ya, laporan arus kas. Laporan arus kas masuk ya, arus kas masuk. Yang pertama dari kegiatan investasi ya, kegiatan investasi. Untuk investasi awal, Tuan Wahyu itu sebesar 10 juta ya. Ini kita bisa cek di transaksi atau kita bisa cek juga di kertas kerja ya. Kalau di kertas kerja ini sudah ada perubahan-perubahan. Kalau jadi
investasi awal yang menyebabkan kas bertambah itu kita bisa cek di jurnal umum ya. Jurnal umum kas 1 Juli 10 juta, ini dia. Ya, informasi awalnya. Informasi awal kas terbentuk yaitu sebesar 10 juta, karena memang pada kesempatan ini kita berbicara laporan arus kas. Jadi yang kita libatkan itu adalah kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang melibatkan kas, baik kas itu bertambah ataupun kas itu berkurang. Kita kembali pada laporan keuangan. Yang selanjutnya ya, ada pendapatan diterima tunai sebesar 3 juta ya. Pendapatan diterima di muka secara tunai sebesar 3 juta. Hal ini juga kita bisa cek ya. Hal ini kita juga bisa cek pada bagian posting ke buku besar ya. Posting ke buku besar kita cek di sana tentang kas. Ini dia. Tanggal 4 Juli 2020. Kas bertambah ini adalah kasus di mana perusahaan mendapatkan uang tunai. Yang selanjutnya ada apa lagi? Ada pendapatan diterima di muka. Oh ya, ini. Pendapatan jasa tanggal 17 Juli 2020 sebesar 2.500.000. Ada pendapatan jasa ya dari tanggal 22 Juli 2020 sebesar 2.500.000. Ada juga pendapatan jasa pada tanggal 30 Juli 2020 sebesar 3 juta. Yang kesemuanya ini kita cek ya, tanggal 7, 22, 30. Kita bisa cek di laporan kas ya. Ini dia. 2.500.000 17 Juli, 2.250.000 pada tanggal 22 Juli, dan ada pendapatan jasa tanggal 30 Juli sebesar 3 juta. Ya. Persis sama. Ya, pendapatan jasa tanggal 22 250.000, pendapatan jasa 30 Juli 2020 sebesar 3 juta. Apalagi ada pelunasan piutang usaha tanggal 6 sebesar 650.000. Kita cek lagi ya di sini di kas ya, 650.000 tanggal 6 Juli. Ini adalah pelunasan piutang ya. Ini menyebabkan bertambahnya kas. Ada lagi tanggal 25. Tanggal 25 ini kira-kira apa ya? Kita cek dulu. Tanggal 25 di arus kas. Ya, pelunasan piutang usaha yang kedua tanggal 25 ya. Jadi pelunasan piutang itu ada 2 kali, yaitu pada tanggal 6 dan tanggal 25. Total arus kas masuk ini ya sebesar 21.850.000. Ya, ini dia untuk total arus kas. Selanjutnya untuk arus kas keluar ya. Arus kas keluar ada pembayaran sewa. Ini 3 juta ya. Pembayaran sewa 3 juta. Selanjutnya ada pembayaran asuransi tanggal 1 Juli 2020 sebesar 1.200.000. Selanjutnya ada pembayaran beban iklan tanggal 10 Juli 2020 100.000. Ini menyebabkan yang arus kas keluar ya, yang mengurangi kas maksudnya. Selanjutnya ada pembayaran beban telepon 105.000. Selanjutnya ada pembayaran beban gaji ya, 2 kali ya, ini 2 kali, yaitu pada tanggal 13 dan tanggal 27, yang rata-rata adalah 1.500.000.
Untuk mengecek kebenarannya, pembayaran gaji tanggal 13/27. Pembayaran gaji tanggal 13, 1.500.000. Pembayaran gaji tanggal 27 Juli, 1.500.000. Ya tinggal dikali 2 aja atau ditambah 1.500.000 tambah 1.500.000 menjadi 3 juta. Kita kembali ya. Laporan keuangan arus kas. Selanjutnya ada pembayaran beban listrik tanggal 29 Juli sebesar 155.000. Ada pembayaran utang usaha tanggal 11 sebesar 750.000. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada pembelian perlengkapan kantor sebesar 500.000. Selanjutnya ada pengambilan pripe. Pengambilan pripe ini tanggal berapa? Tanggal 31 ya. 1.600.000. Jadi total dari arus kas keluar ini dari perusahaan Biro Konsultasi Sehat sebesar 10.410.000. Total jumlah arus kas masuk ya dikurangi 10.410.000 ini kita sebut sebagai arus kas bersih ya. Arus kas bersih sebesar 11.440.000. Sudah kami katakan tadi bahwa jumlah arus kas bersih ya, yang sebesar 11.440.000 ini harus sama dengan yang ada pada neraca laporan keuangan pada kasus neraca ya. Ini dia kas 11.440.000 dan juga harus sama dengan yang di kas ya sebesar 11.440.000. Itulah bagaimana cara untuk menyusun laporan keuangan pada kasus laporan arus kas, yang mana di dalam pelaporan arus kas itu terdiri 2 komponen utama. Yang pertama ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas bersih harus sama yang ada pada neraca dan persis sama di dalam buku besar kas seperti yang sudah kami tunjukkan tadi. Baik, seperti itulah bagaimana menyusun laporan arus kas. Apabila saudara-saudara masih terdapat kebingungan, ya silakan tinggalkan komentar dengan komentar yang tentunya baik dan sopan untuk lebih meningkatkan kami membuat konten-konten akuntansi yang lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share. Semoga video ini menambahkan manfaat bagi orang lain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pembahasan akuntansi di video-video selanjutnya. See you next time.